Ini ada tahu berontak 3, weci 1 harganya 5.000. Jadi meskipun rutin makan goreng-gorengan setiap hari, selama akhlak itu dijaga, jangan suka ngeyelan, jangan suka berdebat, kalau diberi masukan mau, gak gampang emosi, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Karena bunda ini sudah lama sekali ya makan goreng-gorengan. Pokoknya teman-teman bunda yang suka goreng-gorengan, yang nggak ngeyelan orangnya, nggak suka berdebat, ya sampai saat ini ya sehat-sehat saja ya. Yang kolesterol itu ya suka makan gorengan dan akhlaknya kurang baik. Kalau akhlaknya baik, meskipun suka makan goreng-gorengan, insya Allah tidak akan mengalami kolesterol. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau siang itu kadang-kadang bunda itu ndak makan nasi ya, tapi makan buah. Cuma sekian. Jadi kalau makan anggur ya sekali makan 7, setelah itu minum rebusan serai dan ketumbar. Ya gitu aja, kadang-kadang ya sudah nggak lapar ya nggak jadi makan nasi. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara mencegah pikun itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Iman dan amal soleh itu mencegah pikun. Jadi orang-orang yang baca Qurannya istiqomah sampai akhir hayat, insya Allah tidak pikun. Istiqomah baca Quran, sholatnya ya istiqomah, sholat wajib dan sholat sunat, itu semua dilakukan. Terus yang ketiga berdoa. Yang keempat bersosialisasi. Jadi orang-orang yang pikun itu ya kerap kali memang di dalam kamar terus ya, nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau orang itu di kamar nggak keluar-keluar ya memang harus nyambung terus hubungan sama Allah. Dibuat baca Quran itu bagus ya. Makanya orang-orang yang nggak pernah keluar dari kamar tapi baca Quran, wiridan, itu ya ndak pikun. Jadi ya ndak harus bersosialisasi sebenarnya ya. Ini kan kalau menurut medis ya, olahraga teratur, makan minumnya sehat, tidur cukup, bersosialisasi ini kan secara medis ya. Kalau secara Islami sebenarnya hubungan dengan Allah itu nggak pernah putus, itu insya Allah tidak menyebabkan pikun. Karena orang-orang yang nggak pernah keluar dari kamar, jadi ya sudah tua ya di rumah terus. Jadi keluarnya itu ya paling ke teras, terus masuk lagi. Ya nggak pikun, karena apa? Karena hubungan sama Allah itu nyambung terus. Wiridan lah istilahnya. Ya wiridan itu ya bisa baca subhanallah, alhamdulillah, terus nyambung sama Allah Ta'ala. Terus dibuat baca Quran. Jadi baca Quran itu ya terus. Habis sholat duhur, asar, maghrib, isya, terus. Sholat 5 waktu itu terus. Jadi setiap habis sholat 5 waktu baca Quran. Ya orang-orang tua yang model begini ini meskipun nggak bersosialisasi lah istilahnya, nggak keluar-keluar, nggak kumpul-kumpul sama temannya, ya biasanya yang nggak pikun. Karena apa? Hubungan sama Allah itu nyambung terus. Dan dulu waktu mudanya seperti itu ya. Kalau melakukan aktivitas apapun diawali bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Dan mulai masa mudanya berdoa, dijauhkan dari pikun, itu biasanya enggak pikun. Jadi cara mencegah pikun yaitu berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta dijauhkan dari pikun ya. Berdoa mulai sekarang dijauhkan dari pikun, minta sama Allah Ta'ala. Terus yang kedua, melakukan amal soleh yang berupa sholat. Sholatnya istiqomah, sholat fardu, sholat sunnah, dan baca Quran. Dan wiridan. Wiridan itu ya bisa
baca alhamdulillah subhanallah itu kan wiridan ya, atau la ilaha illallah, jadi nyambung terus. Jadi waktunya itu nggak ada yang sia-sia ya, terus nyambung ke Allah. Nah itu biasanya nggak pikun. Jadi kalau secara medis beda ya, kalau secara medis itu pikun itu katanya ya orangnya nggak bersosialisasi. Tapi kalau secara islami beda, orang yang nggak bersosialisasi walaupun di kamar terus, jadi orangnya tuh nggak keluar-keluar, jadi di kamar, keluar ke teras, masuk lagi ke rumah, jadi nggak keluar dari pagar rumah ya, biasanya ya ngedumel lah istilahnya di rumah terus. Itu ya nggak pikun, karena apa ya, setiap harinya ini nyambung terus, setiap saat nyambung terus sama Allah Ta'ala, jadi nggak ada kesempatan melamun itu nggak ada. Jadi pikirannya ini ya dibuat nyambung terus sama Allah Ta'ala. Orang baca Quran itu kan mikir, ini ayat ini dibaca, dipahami, oh artinya begini, aku dilarang ini, dilarang itu, kan gitu. Ya nyambung terus, makanya orang-orang yang nggak pernah keluar itu ya nggak menyebabkan pikun, asalkan nyambung terus sama Allah Ta'ala. Jadi kalau secara medis memang beda ya. Kalau secara medis harus senam, bersosialisasi, ya gitu-gitu. Orang-orang yang nggak pernah senam, sholat itu termasuk gerakan yang paling bagus yang sudah dipilihkan oleh Allah. Itu termasuk senam yang terbaik. Asalkan sholatnya itu benar-benar pas ya. Istilahnya kalau misalnya orang rukuk, itu ya nggak terlalu ke bawah, ya nggak terlalu ke atas. Jadi pegang telapak tangannya itu ke lutut itu pas di lutut, dan itu nggak terburu-buru ya. Jadi sholatnya itu nggak terburu-buru, istiqomah, istiqomah dan tumak nina. Jadi ya tumak nina, istiqomah, teratur ya, sholatnya itu nggak keburu-buru, ya itu sehat. Nggak mungkin gerakan yang dipilihkan oleh Allah itu nggak sehat, nggak mungkin. Kalau ada orang yang sudah sholat kok nggak sehat, ya berarti akhlaknya sehari-hari ini memang nggak bagus. Terus yang kedua, sholatnya biasanya terburu-buru. Jadi kalau tumak nina, istiqomah, setiap hari dilakukan, ya insya Allah sehat. Jadi senam lansia istilahnya ya, kalau di medis harus ada senam lansia agar terhindar dari pikun. Nah, tapi kalau di Islam, secara Islam itu ya sholat itu, baca Quran itu hubungannya bisa nyambung ke Allah, otaknya terus jalan, karena nggak mungkin ya orang baca Quran itu hanya sekedar baca. Ya biasanya difahami, berhenti sejenak kan difahami, oh ayat ini maksudnya seperti ini ya. Ya seperti itu ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.